Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengembangan kesadaran masyarakat yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Sapitri, Khairuddin Asalak, Lisa Rahmawati, Rahmawati Husna Hutauruk, Risma Dayanti, Salsabila Musaratin, dan Sari Santi. Nah, di sini kami akan membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khusus. Yang pertama, ada kalanya kalian harus mengetahui lebih dulu apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan pada aspek perkembangan baik kognitif, fisik, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan layanan khusus. Di antaranya adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme, ADHD atau hiperaktif, tunalaras, dan sebagainya. Selanjutnya yang lebih spesifik dan lebih mendalam akan dijelaskan teman saya, yaitu Rahmawati Husna Hutauruk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, yaitu anak yang memiliki hambatan pada penglihatan. Yang kedua ada tunarungu, yaitu anak yang memiliki hambatan pada pendengarannya. Yang ketiga ada tunagrahita, yaitu anak yang memiliki hambatan pada intelektual. Dan yang keempat ada anak tunadaksa atau anak yang memiliki hambatan pada fisik dan motorik. Yang kelima ada autisme atau autis, yaitu anak yang memiliki hambatan komunikasi dan interaksi sosial. Yang keenam ada attention deficit hyperactive disorder atau anak yang memiliki hambatan pada pusat perhatian. Yang ketujuh ada anak tunalaras atau anak yang memiliki hambatan pada perilaku sosial dan emosinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya. Di sini ada menemukan anak berkebutuhan khusus yang ada 2 tahap. Tahap pertama saya sendiri yang akan memaparkan, yaitu tahap identifikasi. Nah, identifikasi di sini ialah suatu proses untuk mengetahui atau menemukan apakah seorang anak mengalami hambatan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris. Nah, selanjutnya tahap kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Sedangkan asesmen adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi secara komprehensif untuk mengetahui hambatan, potensi, dan kebutuhan anak. Oke, baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan. Yang pertama yaitu sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus sangatlah penting dalam menunjang kemampuan pendidikan maupun menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sikap dan perilaku orang tua mempengaruhi perilaku anak mereka yang kemudian dibawa ke kehidupan selanjutnya. Orang tua diharapkan dapat berperan proaktif dengan memberikan informasi kepada para guru, sehingga dapat sangat membantu dalam mengembangkan bakat anak yang berkebutuhan khusus. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu sebagai advokat yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Keempat, berperan sebagai pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Dan yang terakhir yaitu sebagai diagnostisan penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Seberapa penting sih intervensi dini? Jadi, intervensi dini untuk anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki anak, di mana dengan adanya intervensi dini ini, anak mendapatkan layanan dengan cepat dan tepat untuk kebutuhannya. Selain itu, orang tua perlu memiliki keterampilan dalam memberikan layanan pendidikan untuk anaknya. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahmawati
Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Jadi, pendidikan inklusif meyakini bahwa setiap anak dapat belajar dan menghargai perbedaan dari tiap individu. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang sama rata tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, serta menciptakan sistem pendidikan yang menghargai sistem keanekaragaman. Apa sih manfaat pendidikan inklusi? Manfaat pendidikan inklusi adalah semua anak bisa bersekolah tanpa adanya unsur diskriminasi. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan serta terciptanya kondisi saling menghargai.